Oke, ini saya coba. Ini kalau tanpa headlamp seperti ini ya. Kuning aja sudah bisa ya tanpa kita menggunakan headlamp ya. Lalu untuk jarak jauhnya, nah ini terang sekali. Nah ini untuk jarak jauhnya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan memasang Mini Pro G dari Saber ya. Siapa yang tidak tahu kenal merek Saber ya, yang terkenal kualitasnya super oke. Nah, untuk Mini Pro G Saber ini dia serinya SR3. Untuk lensanya dia 3 ya. Untuk warna hasil cahaya nanti dia ada output 2 ya. Jadi putih dan kuning. Nanti untuk pengaplikasiannya, untuk kuning saya aplikasikan untuk low beam ya. Jadi yang kuning nanti cahaya kuning saya ikutkan dengan lampu kota atau fog lamp ya. Nah seperti itu, beserta saya akan tambahkan saklar ya untuk low beamnya, untuk warna kuningnya ya. Ini saklar, nih cari daun lesop banyak ya. Nah ini untuk saklarnya. Lalu untuk putihnya, cahaya putihnya nanti saya ikutkan ke high beam atau jarak jauh ya. Jadi untuk jalur kabelnya nanti saya ikutkan ke high beam bawaan mobil ya. Untuk perkabelannya ya seperti ini ya. Untuk hitam nih masa. Untuk kabel warna kuning ini untuk output cahaya kuning. Untuk kabel warna merah ini untuk output cahaya putih. Jadi untuk hitam ini nanti saya ikutkan masa. Yang kuning ini nanti hasil output dari relay yang dari lampu kota atau fog lamp. Saya kasih saklar nantinya. Untuk yang putih ini jalur cahaya putih ya. Ini saya ikutkan ke high beam. Jadi saya ikutkan ke nanti hasil output dari relay dari jalur high beam bawaan mobil ya. Jadi seperti itu. Untuk kabelnya ada 3. Nah untuk bahannya dia metal ya. Ini untuk Saber ini luar biasa, ini berat loh ini. Nah ini ya untuk pelengkapnya, ini kitnya aja, kunci L dan baut-bautnya beserta ada baut-bautnya, dan mountingnya ini juga ada mounting ya. Nah ini ada mountingnya ya. Untuk LED Mini Pro G ini nanti akan saya pasang di bagian grill depan ya, atau bagian bawah ya. Nah seperti itu supaya nggak silau pengendara depan. Nah untuk memasang Mini Pro G ini kita wajib menggunakan relay. Nah di sini relaynya saya pakai 2. Kenapa 2? Karena yang satu untuk output cahaya kuningnya, yang satu untuk output cahaya putihnya ya. Untuk relay ini cara pemasangannya tolong diperhatikan ya. Bagi yang mau pasang sendiri, perhatikan cara pemasangan relaynya ini ya. Pasti benar, nggak akan salah ya. Nah di sini ada angka 30, 85, 86, 87. Dan di sini juga ada angkanya. Nah, ini 30, yang ini 30, 85, 86, 87. Dan ini mempunyai arti ya. Ini tolong diperhatikan ya untuk yang mau pasang sendiri ya. Nah, untuk yang 30 ini jalur positif dari langsung ke positif aki mobil ya. Lalu untuk 85 yang ini, yang sebelah sini ya. Ini untuk 85 ini jalur kabel menuju massa ya. Jadi kabel disambungkan ke massa bodi aja, ke baut bodi. Lalu yang 86 ini dari arus asli bawaan mobil atau dari saklar ya. Jadi misalkan lampu Mini Pro G ini untuk kuningnya saya kan akan ikutkan ke fog lamp atau lampu kota ya. Maka untuk 86 ini kabel jalur dari fog lamp atau lampu kota ya. Seperti itu. Lalu 87 ini output dari hasil dari relay ya. Jadi 87 ini nanti masuk ke jalurnya menuju ke kabelnya dari Mini Pro G ini ya, yang merah atau kuning terserah ya. Untuk yang merah ini nanti hasil outputnya untuk Saber ini dia putih warnanya, untuk yang kuning ini warna cahaya untuk hasil output kuning ya. Seperti itu ya cara pemasangannya. Dan untuk memasang relay ini kita membutuhkan soket relay ya. Nah, supaya untuk pemasangannya mudah. Nanti kabelnya ambil dari soket dari bawah sini ya. Lalu saya tambahkan saklar, saya jelaskan tadi. Jadi untuk kuningnya nanti bisa diaktifkan atau bisa dimatikan ya. Jadi nggak selalu hidup ya. Lalu untuk ini soket untuk relaynya. Oke. Setelah itu kita butuh kabel secukupnya ya. Dan peralatan lainnya seperti gunting, isolasi
listrik seperti itu ya. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Nanti ini akan saya pasang dulu. Setelah terpasang nanti saya akan jelaskan lagi jalurnya ya. Jadi supaya nggak bingung, supaya nggak terlalu panjang videonya. Ini akan saya pasang dulu. Setelah terpasang, nanti akan saya tunjukkan jalurnya lagi. Yaitu saya coba hasil cahayanya. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Bagaimana hasilnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, untuk mini Proji Saber SR3-nya sudah terpasang ya. Saya pasang di sini. Nah, di sini ini tuh sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Lalu saya baut di sini. Ya, saya baut, saya ikutkan plastiknya dari grill ini ya. Saya baut, lalu yang bawah ini saya kasih double tip ya. Double tip yang bagus yang dari mereknya 3M supaya lengket. Nah, lalu untuk jalur kabelnya untuk dari mini Proji ini kan tadi ada 3 warna, hitam, kuning dan merah ya. Itu jadikan satu semua. Jadi untuk mini Proji-nya ini kabel yang keluar tadi 3 hitam, merah dan kuning, yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan sana itu kita jadikan satu semua, kita gandeng jadi satu, lalu kita tarik kabel ke atas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan saya jadikan satu di sini. Ini kita tarik kabel di atas, jadi ini nanti kabel yang menuju ke atas ke relay ini ada 3 kabel ya. Yang satu ini dari kabel warna kuning, merah ini dari kabel warna kuning dari mini Proji ini yang sudah saya jadikan satu. Lalu untuk yang biru ini masa ya. Jadi masanya dari mini Proji ini dan yang sana itu saya jadikan satu. Nah, ini keluar di kabel biru ini. Lalu yang merah sebelah satunya ini untuk kabel warna merah dari mini Proji-nya. Kita tarik ke atas. Nanti akan ketemu di jalur soket dari relaynya ya. Akan saya jelaskan berikut ini. Nah, relaynya saya pasang di sebelah aki sini ya. Ini ada 2. Ini relaynya ada 2. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Untuk relay yang sebelah sini dulu ya. Nah, ini relay untuk high beam ya. Jadi relay yang sebelah sini ini saya ikutkan untuk headlamp untuk high beam, bawaan high beam ya. Lalu kabel yang 3 dari bawah tadi ini ya, ini biru masa, kita ikutkan di masa bodi aja. Lalu merah ini 2 ya. Yang satu ini kabel untuk dari mini Proji yang kuning, yang satunya merah ini dari mini Proji yang kabel merah ya. Untuk yang merah, karena saya bahas yang high beam dulu, ini kita ambil jalur kabel yang merah dari Proji, kita tarik ke atas seperti ini ya. Nah, lalu ke sini dan ini nyambung ke ikut relay ya. Nah, jadi ikut relay ini, nah ini relay ini adalah disambungkan ke relay nomor 87 ya, yang saya jelaskan di video pertama tadi ya. Lalu selanjutnya untuk kabel yang warna merah yang dari bawah lagi itu ke bagian saklar atau relay yang untuk ikut saklar ACC ya. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk masanya dari relay ini saya tarik kabel biru itu, saya ikutkan masa bodi aja di sini. Kalau masa itu di masa bodi nggak apa-apa, atau di negatif aki ya, tapi lebih baik di masa bodi aja supaya nggak terlalu banyak kabel ya. Jadi untuk masanya yang dari relay ini adalah nomor 85 ya, seperti di video awal tadi. Itu kita tarik masa, lalu saya ikutkan ke masa bodi ini ya. Lalu di sini, nah ini ada kabel lagi menuju ke positif aki. Ini dari relay nomor 30 ya. Jadi kedua relay ini nomor 30 kita jadikan satu kabelnya. Lalu kita kasih sekring 10 ampere atau 15 ampere, kita tarik kabel, ambilkan dari positif aki ya. Nah, lalu untuk yang ini adalah kabel menuju ke bagian dalam mobil ya. Jadi untuk low beamnya atau warna kuningnya itu saya ikutkan ACC. Jadi untuk arus dari ACC-nya saya ambilkan sekring dari dalam mobil ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya untuk kedua relay ini untuk 87 itu yang kita mau set untuk relay yang mana. Misalkan ini untuk yang low beam, ini high beam. Untuk yang low beam relay 87-nya kita tarik kabel ke bawah, kita ikutkan kabel warna kuning ya jika kita mau warna kuning untuk cahayanya, untuk low beamnya. Lalu untuk high beamnya, untuk jarak jauhnya, relay satunya 87 kita tarik untuk kabel warna merah di bagian mini Proji yang bawah. Lalu untuk nomor 86 itu dari sumber arus ya. Kalau dari untuk high beamnya saya ambilkan dari sini ya, dari sekring ini. Nah, ini untuk high beamnya untuk nomor 86 untuk
relay untuk high beam. Saya ambilkan dari sekring sini. Ini akan saya tunjukkan sebelah mana. Nah, ambilkan di sini ya, di fuse yang sebelah sini ya. Sebelah sini atau yang 10 sebelah sini nggak apa-apa ya, sama aja. Karena ini adalah fuse atau sekring untuk jalur high beam ya, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan untuk saklar dan sekring box yang di dalam mobil untuk arus ACC-nya. Nah, untuk ambil arus ACC, kita ambil dari soket yang sebelah sini ya. Ini saya ambil dulu. Nah, kita ambil dari soket yang sebelah sini atau sekring soket yang sebelah sini ya. Kita tarik kabel ke depan. Nah, ke bagian samping sana, karena di sebelah sana saya kasih saklar ya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan. Ini kita tarik kabel ke sana, ke saklar. Lalu dari saklar, ini ambil massa, saya jadikan satu di sini, ini biru. Ambil massa di sini ya. Sebentar lagi akan saya jelaskan untuk perkabelannya di saklar. Intinya untuk ambil ACC, kalau low beamnya mau ikut ACC, ambil yang sekring sebelah sini ya. Urutannya ya, yang tengah dari ketiga ini yang nomor 2. Ya, ini kayak pakai full step supaya rapi, nggak potong-potong kabel. Dan sudah ada sekringnya, bawaan full stepnya. Nah, ini tinggal kita colokkan seperti ini aja. Nah, ini terhubung ke ACC untuk saklar di sebelah kanan sana untuk low beamnya ya. Akan saya tunjukkan saklarnya. Nah, untuk saklarnya saya taruh di sini ya. Kebetulan ada tempat kosong. Ini saklarnya. Saya akan jelaskan jalur perkabelannya. Saya akan buka ini dan saya akan buka bagian cover ini ya. Untuk membukanya ini tinggal kita tarik aja untuk bagian yang ini. Tinggal kita tarik. Setelah itu bagian sini juga kita tarik. Nah, ini sudah terlepas ya untuk bagian saklar yang ini. Nah, ini ya untuk soket yang hijau itu. Di sana itu ada 4 kabel ya. Jadi di bagian soket saklarnya itu ada 4 kabel. Nah, di sini ada 4 kabel ya, kuning, merah 2 dan hitam ya. Nah, untuk kuning ini ambil dari untuk yang kuning ini keluaran arus dari soket ini ya. Jadi saklar ini dia keluaran arusnya, ini kuning ini kita tujukan ke bagian depan tadi, kabel yang menuju ke relay ya, untuk nomor 86 untuk relay untuk low beam atau kuning. Lalu untuk yang hitam ini adalah kabel untuk massa yang tadi, yang kabel biru yang di sebelah sekring itu ya. Lalu merah 2 ini saya ikutkan ke ACC semua ya. Nah, ini kita tinggal pilih aja, kita mau ikutkan di ACC atau di lampu kota. Kalau di lampu kota ya kita hubungkan ke sekring box yang untuk lampu kota. Kalau kita ikutkan ke fog lamp, begitu pula ke fog lamp kita ikutkan sekring ke fog lamp. Kalau saya ikutkan ACC, jadi saya ikutkan sekring dari ACC ya. Untuk kedua ini kita gabungkan jadi satu. Setelah itu kita hubungkan ke bagian fuse ACC-nya seperti video sebelum video yang ini ya. Nah, setelah itu ini sudah terhubung semua. Untuk kuning ini menuju ke relay 86 yang di bagian luar tadi. Lalu untuk yang hitam ini massa yang kabel biru tadi. Lalu yang merah ini untuk saya ini ikut ACC, saya gabungkan jadi satu. Di sana saya gabungkan jadi satu, lalu saya hubungkan ke fuse ACC ya. Nah, kalau ACC saya on kan, kondisi speedo dia hidup, on, ACC on, kontak on. Nah, dia kontak on, ACC on. Ini maka saklarnya akan hidup warna hijau ya. Dan ini saat saya tekan, untuk garis yang atas ini akan hidup hijau. Nah, ini menandakan bahwa lampunya hidup di depannya. Itu lihat di sana. Nah, kuningnya hidup ya. Karena untuk low beamnya atau jarak dekatnya saya ambil warna kuning ya. Tapi saya matikan saklarnya yang garis tanda atas on ini dia mati. Saya hidupkan, dia hidup lagi ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau saat ACC ini saya matikan, nah, kondisi speedo dia mati, ini nggak hidup lampunya. Saat saya tekan nggak akan hidup ya. Nah, lampunya nggak akan hidup. Nah, ini saat saya hidupkan ACC-nya. Nah, ini ACC hidup ya. Nah, dia lampunya hidup. Lalu saya tekan seperti ini, dia garisnya yang atas ini hidup. Dan lampunya hidup kuning itu ya. Nah, seperti itu. Ini saya matikan, maka akan mati. Tapi untuk high beamnya, karena saya langsung ambil fuse dari high beam sekring depan, jadi saat saya hidupkan tetap hidup ya. Bagian mini projinya itu yang high beam tetap hidup. Meskipun mesin mati, untuk high beam kan bawaan mobil dia tetap hidup ya. Meskipun mesin mati itu saat kita dim dia bisa hidup ya. Maka untuk mini projinya ikut hidup juga.
Ya, seperti itu ya cara pemasangannya untuk yang bagian relay dan bagian saklarnya ya. Kalau bingung nanti tanya aja di kolom komentar. Oke, bagaimana hasilnya? Hasil cahayanya saat saya tes di malam hari. Oke, ini dia hasil cahayanya ya untuk low beamnya. Nah, ini saya ambil untuk warna kuning ya untuk low beamnya. Dia nggak silau dan cut off-nya dia di bawah ya. Nah, itu dia nggak silau. Ini untuk kuning, untuk saya ambil untuk jarak dekat ya. Jadi meskipun lampu kota atau headlamp nggak saya hidupkan, maka fog lamp atau yang kuning ini dari Sabre SR3 ini bisa hidup ya. Karena saya gunakan saklar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini karena saya menambahkan saklar. Kalau saklar saya matikan, maka akan mati ya. Kalau saya hidupkan, dia hidup. Nah, ini untuk yang kuning ya. Ini kalau saya hidupkan untuk high beamnya. Nah, ini untuk high beamnya hasilnya. Nah, ini high beamnya saya hidupkan ya. Ini kalau saya hidupkan sama high beamnya, yang kuning ikut hidup ya. Nah, jadi dia warnanya hidup semua. Nah, ini untuk high beamnya. Kalau high beamnya silau. Ya, itu sudah silau sekali untuk high beamnya ya. Sangat terang sekali. Ini sinarnya. Nah, itu ya, sangat terang sekali. Ini untuk jarak jauhnya. Oke, saya akan coba di jalan bagaimana hasilnya. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini saya coba. Ini kalau tanpa headlamp seperti ini ya. Kuning aja sudah bisa ya tanpa kita menggunakan headlamp ya. Ini kalau kita menggunakan headlamp seperti ini ya. Ini sangat membantu sekali cahayanya. Untuk high beamnya, jarak jauhnya terang sekali bro. Sangat puas ya menggunakan produknya Sabre SR3. Harga memang nggak pernah bohong ya. Nah, ini hasilnya. Ini saya jalan di jalan perumahan. Saya matikan aja, saya gunakan kuning aja. Seperti ini hasil cahayanya. Cut off-nya bagus, padat. Untuk high beamnya seperti ini. Terang bro. Ini malam bisa menjadi siang ini. Terangnya ini ya. Malam bisa jadi siang. Nah, ini untuk fog lamp aja seperti ini ya. Untuk fog lamp kuningnya. Cahayanya saya hidupkan dengan headlamp seperti ini high beamnya. Nah, seperti ini ya, ini untuk high beamnya putih, untuk low beamnya saya ambil kuning ya. Ini tanpa fog lamp ya. Nah, ini tanpa fog lamp aja seperti ini. Nah, ini untuk jarak jauhnya sangat terang sekali. Ini jarak jauhnya, terang sekali. Oke, ini saya coba di jalan raya ya. Saya hidupkan untuk low beamnya yang kuning. Ini nggak silau ya bagi pengendara depan. Buktikan pengendara depan tidak memberikan balasan dimmer ya. Berarti tidak silau untuk kuningnya ini. Pas setelannya dan posisinya tidak terlalu tinggi. Ya, ini untuk bawahnya ya. Lalu untuk bagian atasnya headlampnya seperti ini ya cahayanya. Bisa saya dim, pengendara depan bisa silau, bisa sakit matanya ya, kasihan. Jadi digunakan dim saat perlu aja ya untuk high beamnya. Nah, ini saya dim, terang sekali bro. Kuningnya juga pas, ini setelannya pas ya posisinya. Nah, seperti ini ya hasil cahayanya di malam hari. Ini kalau pakai kuning. Kalau kuning saya matikan. Nah, seperti ini ya. Kalau nggak pakai kuning seperti ini hasilnya. Kalau saya hidupkan kuning, nah seperti ini ya. Maka kuningnya dia hidup membantu penerangan ya. Nah, ini cocok kalau jalan-jalan yang gelap. Kalau saat kita di tol, itu sangat bermanfaat sekali ya menggunakan mini LED Proji dari Sabre SR3 ini. Ya, ini hasilnya untuk dimmernya ini. Terang sekali dimmernya.
Oke, itu tadi ya bagaimana cara pemasangan mini Pro-G pada mobil ya. Untuk yang merek Sabre SR3 yang 3 mata lensa dan 2 biji ya. Untuk mini Pro-G-nya kanan kiri itu jadi cara pemasangannya, cara pemasangan kabelnya, cara penjelasan dari relaynya ya. Kalau belum ngerti, belum paham, nanti bisa komentar di kolom komentar ya, beserta pemasangan saklarnya ya. Jadi bisa kita on-kan atau kita matikan sesuai keperluan ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.